Hari ini hadis ahkam ya. Toyib. Hadis hakam. Hadis. Lanjutin nomor 4 kemarin Ar-Rabi'atu ya. Ya Allah, lupa nyetak. Lupa nyetak. Di ini apa? Di print ya? Ya Allah subhanallah. Diapalin aja. Hafalin. Toyib. Ngeprint aja lu. Ya Rabbi bil. Toyib. Sanabda'u ila ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kami hormati guru kita Ayahanda Haji Helmi Yusuf MAG, yang kami hormati tamu kita spesial Bapak Ustadz Adi Mulyadi dan juga Bapak Ustadz Zulhilman, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Kita akan melanjutkan kembali hadis tentang pernikahan ya. Kita melanjutkan hadis yang nomor 9 yang di syarah yang nomor 4 Ar-Rabi'atu yang bunyi annahu la budda minas shadaqi. Ya kira-kira seperti itu penjelasannya ya, nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ustadz Helmi Yusuf. Bapak Ibu semuanya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dimohon untuk di-mute dulu mikrofonnya ya. Dimohon untuk di-mute dulu mikrofon supaya nanti tidak terganggu kajian kita atau taklim kita. Silakan Bapak Ibu di-mute dulu Pak, biar nanti nggak ganggu. Di-mute dulu ya Bu Fauzia, Pak Nurian. Baik, sebelum kita mulai kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Summa ila ruhi khususun ta'lifu kitabu subul salam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, langsung saja kepada Ustadz Helmi Yusuf MAG. Padanya beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan Allah yang paripurna untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para bapak, untuk menghemat waktu yang ada, kita langsung saja memasuki materi. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagai bahan ingatan ya, kemarin kita telah membaca hadis bahwa ada seorang wanita ya, tidak disebutkan namanya oleh pengarang, menawarkan diri kepada Rasulullah agar Rasulullah bersedia untuk menikahinya. Lalu kemudian Rasulullah memeriksa ya si perempuan tersebut. Namun setelah beberapa saat dia melihat ternyata ya tidak ada rasa ketertarikan bagi dirinya untuk menikahi perempuan tersebut. Setelah tidak ada ketertarikan dari Rasulullah, si perempuan tersebut akhirnya ya duduk sebentar, lalu ada laki-laki dari sahabat Rasulullah yang juga saat itu tidak disebutkan oleh pengarang siapa namanya, itu meminta agar Rasulullah bersedia menikahkan dirinya kepada perempuan yang tadi menawarkan diri kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak bersedia untuk menikahkannya. Nah, setelah Rasulullah memeriksa kondisi laki-laki tersebut, ya faktanya ternyata dia adalah orang miskin, orang susah, ya. Disuruh cari mas kawin tidak punya, sampai cincin besi pun tidak ada, ya. Ada harta yang dipakai yaitu sepotong kain, ya, yang dia pakainya. Artinya kalau kain itu nanti dijadikan sebagai mahar, maka ya kain itu misalnya bisa dipakai oleh perempuan, ternyata dirinya tidak ada lagi kain yang lain. Tapi sebaliknya giliran dia memakai kain tersebut, mungkin perempuan tersebut tidak memakainya, begitu. Akhirnya Rasulullah ya setelah lama berdiam bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah Anda memiliki kepandaian untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran? Nah, ternyata laki-laki itu memiliki hafalan surah Al-Baqarah dan beberapa surat yang setelahnya, ya. Nah, akhirnya Rasulullah langsung menikahkan laki-laki tersebut dengan mahar ya membaca, ya katanya sih walaupun di situ tidak disebutkan, para sahabat kurang lebih katanya berijtihad ya antara ya 20 ayat yang dibacakannya atau 20 ayat yang diajarkannya. Nanti ulama juga dari hasil pemikiran ini berbeda-beda pendapat. Ada yang bilang katanya mengajarkannya, ada yang membacakannya. Kemudian juga Nabi ketika melihat laki-laki yang seperti ini, itu ternyata tidak melakukan akad nikah, ya, tidak ada bentuk yang dilaksanakan langsung begitu, langsung Nabi mengatakan irji'ha qad malaktukaha, kalau nggak salah begitu ya, bawalah pulang, aku telah memberikan kekuasaan pemilikannya kepadamu akan perempuan tersebut. Nanti para alim ulama menyatakan bahwa katanya orang yang hafal Quran itu punya keistimewaan di hadapan Rasulullah, yaitu bahwa kalau Rasulullah yang menangani kasus pernikahannya, sekalipun tidak harus ada ijab qabul, tapi kalau Rasulullah sudah mengizinkan, maka itu dinyatakan sudah sah pernikahannya sebagai bagian daripada penghormatan Rasulullah kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu menurut ijtihad para alim ulama. Baik, itu sebagai informasi atau ingatan kita pada hadis yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Sekarang kita akan masuk kesimpulan-kesimpulan para alim ulama, terutama ulama alul hadis atas kasus yang ada pada Rasulullah, lalu diambil kesimpulan-kesimpulan. Kita akan sampai kepada kesimpulan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu la budda minas sadaqi fin nikahi. Ya, bahwa sesungguhnya harus adanya sadaq, al-mahru, ya, mahar, fin nikahi, di dalam nikah. Wa annahu yasihhu ayyakuna syai'an yasiran, dan bahwasanya sadaq tersebut, mahar tersebut sah berbentuk sesuatu yang sedikit, ya.
Fa inna qaulahu walau khatama min hadidin, karena sesungguhnya sabda Rasulullah sekalipun ya cincin yang terbuat dari besi, mubalaghatan fi taqlilihi, sebagai ya tingkat penyangat begitu di dalam sedikitnya. Fayasihu bikulli ma tarada alaihi zaujani, maka sah dengan segala sesuatu yang antara suami dan istri itu merasa redho ya dengan mas kawin yang diberikannya. Auman ilaihi wilayatul aqdi, atau diredoi oleh orang yang di dalamnya memiliki ya kewalian dalam akad. Mimma fihi manfaatun, yang di dalamnya ada manfaatnya. Para bapak para ibu sastiza yang kami hormati, jadi dalam pernikahan ya la budda katanya, mau tidak mau harus ada. Jadi akhirnya para alim ulama, terutama ulama fikih ya berijtihad bahwa kata-kata la budda tersebut menunjukkan syarat ya, sebagai syarat di mana sahnya pernikahan tersebut. Kalau rukun memang harus ada ya, rukun itu pengantin laki-laki dan perempuan, satu orang wali dan 2 orang saksi, itu rukun nikah yang tidak boleh tidak, ditambah dengan nanti ijab qabul. Ya, nah untuk persyaratan lengkapnya adalah mas kawin, ya mahar atau sodak. Nah sodak ini ternyata para bapak ibu sekalian, dalam agama Islam bukanlah sesuatu yang mahal. Dia memang harus ada. Ya, dia memang harus ada, tetapi bukan sesuatu yang mahal, ya. Wajib adanya, tapi dengan sesuatu yang murah pun dan sedikit pun, kalau itu memiliki nilai, memiliki harga begitu, kemudian disetujui antara kedua belah pihak suami dan istri atau kepada orang yang memiliki hak wali pada pernikahan tersebut, maka mas kawin tersebut itu dinyatakan sah. Ya, yang penting bahasanya itu kalau dijual tetap saja berharga begitu walaupun kecil. Ya, selain sesuatu yang berharga atau benda ya, maka kita lihat bahwa pada akhirnya Rasulullah menggantinya dengan Quran, dan ternyata kalau begitu Quran bisa dijadikan sebagai mahar gitu ya. Dan yang dijadikan mahar itu bukan lembaran Qur'annya, tapi memang bacaannya begitu ya. Saya belum tahu apakah di zaman Rasulullah itu ada enggak orang yang nikah di mana alat maharnya adalah Al-Qur'an. Wabil khusus kan pada waktu itu memang Al-Qur'an belum dicetak ya pada masa Rasulullah. Nah, baru nanti ada penulisan Al-Qur'an di zamannya Abu Bakar. Nah, pada masa itu saya tidak melihat adanya orang yang menikah dengan kata-kata saya nikahkan engkau dengan mas kawin ya seperangkat alat sholat dan Al-Quran gitu misalnya. Saya belum lihat tuh yang kayak begitu. Al-Quran dijadikan mahar. Tapi kalau bacaan Al-Quran ya, membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, itu di zaman Rasulullah memang terjadi. Contohnya kasus ini ya. Contohnya kasus yang kita hadapi ini, itu ternyata memang Rasulullah menyuruh membaca beberapa ayat ya di depan istrinya, di depan calon istrinya tersebut. Lalu kemudian Rasulullah ya mengesahkan pembacaan ayat Quran tersebut sebagai mahar daripada perkawinan laki-laki dan perempuan yang ada di hadapan Rasulullah itu. Terkait dengan banyaknya dan sedikitnya, Rasulullah dalam hadisnya juga mengomentari ya, khairun nisa'i aisaruhunna muhuran, kata Rasulullah. Ya, paling baiknya wanita itu adalah paling murahnya maharnya. Jadi wanita yang paling baik akhlaknya, agamanya itu mulai ditunjukkan dari ya memberikan kemudahan bagi suaminya untuk memberikan mahar yang rendah, yang murah, yang gampang, yang tidak menyulitkan. Ya, jadi aisaruhunna muhuron, yang paling murah, yang paling rendah, yang paling ringan maharnya. Ya, bapak-bapak kalau
buka YouTube ya, coba dah cari perkawinan heboh begitu misalnya. Nah, di sana akan kita temukan tuh orang-orang Indonesia yang kawin, terutama di kalangan orang suku Bugis Sulawesi, sana ada uang panae-nya ya, uang panae gitu. Itu ada yang ya maharnya sampai 1 M, tambah tanah 12 hektar, tambah kerbau, tambah mobil Alphard begitu ya. Wah, luar biasa sekali tuh pernikahannya kayak begitu ya. Sebegitu tingginya harga pernikahan yang atau perkawinan yang mereka lakukan seperti itu. Entah apa yang mereka harapkan dari pernikahan yang semahal itu begitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Wadabituhu, adapun kriterianya annakullama yasluhu ayyakuna qimatan aw thamanan li syai'in yasihhu ayyakuna mahran. Kriterianya adalah bahwa segala sesuatu yang layak bisa jadi harga, qimah aw thamanan itu artinya sama, harga. Li syai'in bagi sesuatu yasihhu ayyakuna mahran. Maka sah ya untuk menjadi mahar. Ya, jadi apa saja kalau begitu selagi dia punya harga dijual belikan itu masih layak walaupun kecil. Tapi dalam hal memperolehnya yang baik itu caranya dengan jual beli gitu. Nah, maka itu layak untuk dijadikan sebagai mahar gitu. Wa naqala al-Qadhi Iyad, dan al-Qadhi Iyad menukil al-ijma'a akan ijma' ulama ala annahu la yasihhu ayyakuna mimma la qimata lahu wa la ya'illu bihi an-nikah ya. Ijma yang diambil atau yang dikutip oleh Qadhiyat menyatakan bahwa tidak sah kalau mahar tersebut ya sesuatu yang tidak bisa dihargai, dengan sesuatu yang tidak bisa dihargai ya, dan tidak halal dengan cara itu sebuah pernikahan ya. Jadi dengan kata lain, kalau ada suatu benda ya, tapi ya orang tidak pernah mau melaksanakan transaksi jual beli dengan benda tersebut ya, entah karena mungkin kagak ada manfaatnya atau mungkin ya menakutkan dan lain sebagainya, atau tidak bisa dijangkau dan lain sebagainya lah, pokoknya yang penting tidak ada harganya ya. Nah, itu oleh Qadhi Iyad dikatakan ada ijma yang menyatakan akan tidak halalnya nikah ya atas mas kawin yang ya menggunakan sesuatu yang tidak ada harganya ya, yang tidak ada harganya. Ya, kita mungkin banyak kali di sini itu yang mungkin kalau dilihat banyak tapi nggak ada harganya. Ya, coba kita lihat ya sampah mungkin bertruk-truk, itu siapa yang mau dikasih ya. Walaupun mungkin dikelola juga ada hasilnya, tapi kan pengelolaannya tidak langsung menjual sampahnya, tapi hasil kelola sampahnya itu gitu ya. Nah, itu nggak sah kalau nikah dengan cara seperti itu. Kemudian waqala Ibnu Hazmin, berkata Ibnu Hazm, yasi'u bi kulli ma yusamma syai'an. Ya, masih sah nikah dengan mas kawin dengan sesuatu yang masih disebut ya sebagai sebuah benda. Walau habbatan min sya'irin, sekalipun 1 biji gandum. Ya. Bayangin tuh 1 biji gandum berapa harganya kalau begitu ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam hal tajidu syai'an. Nah, di situ. Hal tajidu syai'an. Apakah kamu mendapatkan atau memiliki sesuatu? Ya. Wa ujiba, dan dijawab bi anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam walau khatama min hadidin. Ya, walau sekalipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Ini merupakan katanya mubalaghatan fit taqlil ya, betapa sungguh sangat sedikitnya begitu. Walahu qimatun, tapi memang masih punya harga gitu. Nah, dari sini ditemukan yang pertama kata syai'an. Nanti kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, apabila kita menemukan kalimat itu berbentuk nakiroh, ya, maka kata nakiroh itu menunjukkan benda tersebut katanya ya menunjukkan tidak ada batasan dan tidak ada ukuran.
mulai dari besar maupun kecilnya. Tetapi ketika Nabi menunjukkan ada walau khatama min hadidin, nah ini menjadikan keterangan bagi syai'an bahwa syai'an tersebut adalah benda yang sangat kecil, yang sangat ringan, atau yang sangat murah, atau yang sangat sedikit, gitu ya. Jadi sebenarnya syai'an itu boleh kecil, boleh besar banget, gitu. Boleh kecil banget, boleh besar banget. Tapi kalau Nabi nerangkan walau khatama min hadidin, menunjukkan bahwa syai'annya itu adalah sesuatu yang sangat sedikit, gitu. Wa bi anna qaulahu fil hadis, dan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man istata'a minkumul ba'ata, ya. Siapa yang memiliki kemampuan, dinaikin Pak Sutria. Ya. Terus ya. Siap man istata'a minkumul ba'ata wa man lam yastati', ya. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang memiliki kemampuan al-ba'ah, ya, al-ba'ah itu maaf. Kemampuan berekonomi dan kemampuan seksual kalau kita di sini memaknainya. Kemudian ada kata wa man lam yastati, ya. Ada juga ungkapan wa man lam yastati, dalla ala annahu syai'un la yastati'uhu kullu wahidin, ya, menunjukkan bahwa sesuatu tersebut yang tidak disanggupi oleh setiap orang. Wahabbatus syair, sementara biji gandum mustata'atun likulli ahad, ya, yaitu akan disanggupi oleh setiap orang. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa man lam yastati' minkum taulan, ya, siapa yang tidak mampu untuk membayar mahar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, antabtagu bi amwalikum, kalian mencari dengan harta kalian. Dalun ala tibaril maliyati fis sadaqi, menunjukkan bahwa yang dianggap di dalam melaksanakan akad nikah itu adalah pemberian harta di dalam mahar, ya. Harus berbentuk harta di dalam mahar. Jadi kalau dari ayat yang ada dan hadis yang ada, memang pada dasarnya Rasulullah tetap mengajukan standar hukum awal bahwa yang harus dikeluarkan dalam proses pernikahan itu dalam pemberian maharnya haruslah berbentuk harta, gitu, ya. Nah, jadi jangan yang lain dulu. Maka saya kira para bapak, para ibu, ya, kalau seandainya orang tuh nikah dengan Al-Quran, dengan perangkat alat sholat, yaitu apakah masuk dalam segi harta atau bukan tuh kalau begitu. Walaupun mungkin ada Al-Quran secara zat, ya, itu memang dapat dijual belikan. Alat sholat juga dapat diperjualbelikan, nggak apa-apa begitu. Tapi sesungguhnya yang diawal-awal di dalam Al-Quran itu adalah pemberian harta, begitu, ya. Hatta qala ba'duhum aqalluhu khamsun, ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa paling sedikitnya harus 50. Waqila arba'un, dikatakan 40, waqila khamsah darahim, dan dikatakan 5 dirham. Jadi para alim ulama menyepakati bahwa yang disebut dengan antabtagu bi amwalikum atau manistato'a, kata-kata tersebut itu awalnya adalah sejumlah harta mulai dari 50 atau 40 sampai 5 dirham. 50 dirham, 40 dirham, ya, atau 5 dirham. Wa in kanat hadat taqadir la dalila ala tibariha bi khususiha. Sekalipun nilai ini enggak ada dalil khusus, ya, untuk dianggap sebagai sebuah bilangan seperti itu. Wal haqqu, yang benar, annahu yasihhu bima yakunu lahu qimatun wa in tahaqqarat. Ya. Yang benar adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki harga, nah, itu sah dijadikan sebagai mahar. Ya, sekalipun harganya rendah, ya. Haqir itu artinya harganya sangat minim. Wal ahadis wal ayat yuhtamalu annaha kharajat makhrajal ghalib. Hadis dan ayat itu diartikan bahwa dia ada pada tempatnya yang berlaku umum. Artinya mahar yang berbentuk harta itu memang berlaku pada dalam kondisi yang nyaman, di mana misalnya seseorang dianggap mampu begitu, bukan dalam kondisi yang amat sangat susah.
wa annahu la yaqa'u ridahuna mina zaujah illa bikaunihi malan lahu suratun, dan bahwa sesungguhnya tidak ada ridha di sini daripada pihak istri illa bikaunihi malan, kecuali kalau bentuknya adalah harta, lahu suratun, yang memang memiliki bentuk, wala yutiqu kullu ahadin tahsiluhu, dan tidak dapat dan tidak memiliki kemampuan tiap orang untuk menghasilkannya. Jadi dengan kata lain, pokoknya kesimpulannya yang pertama dari pendapat yang sini sekarang ini adalah bahwa yang namanya mahar itu harus berbentuk harta, berharga, ya. Sedikit banyaknya itu memang relatif, tapi yang sedikit itu jauh lebih mempermudah, begitu ya. Sedikit pun kalau masih dibilang harta itu dianggap masih sah di dalam agama Islam. Tentunya memang merupakan ciri agama Islam itu dalam hadis Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru, ya. Permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Nah, cara sedemikian ini akan jauh lebih mempermudah orang untuk melaksanakan sunnah Rasul dibandingkan dengan memberikan harta yang mahal dalam proses pernikahan. Jadi pada intinya pada para bapak, para ibu, para asatizah, bahwa dalam pernikahan itu Islam tidak mengedepankan budaya, tapi lebih mengedepankan keabsahan hubungan laki dan perempuan tersebut melalui pernikahan tersebut. Kalau kita kan bahkan hampir di seluruh dunia kalau kita lihat pernikahan itu banyak pernak-perniknya, bahkan lebih mengedepankan budaya yang kadang-kadang berharga mahal, sehingga akhirnya pernikahan itu bisa tercegal, gagal gitu, misalnya gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara kedudukan dan lain sebagainya, termasuk kalau di beberapa suku tertentu itu adanya kasta yang membedakan antara satu manusia dengan manusia lain, itu bisa menggagalkan pernikahan, gara-gara kasta satu dengan kasta yang lain berbeda, gara-gara suku yang lain berbeda, bukan saja di negara-negara yang non muslim, di negara muslim begitu juga. Orang Arab, mohon maaf, orang Arab banyak yang istilahnya keluarganya itu gagal menikah gara-gara antara laki dan perempuannya itu berbeda suku gitu, karena perempuannya merasa lebih mulia dan tidak mau digugurkan sukunya dengan suku laki-lakinya, maka akhirnya perempuannya atau pihak perempuannya menggagalkan pernikahan tersebut. Mungkin Bapak Ibu sering atau pernah kali nonton film India kali begitu ya. Ada orang yang kastanya utaran. Muhabbatain. Ada orang yang kastanya tinggi, ada yang kastanya rendah, sudra gitu misalnya, kan. Berpacaran, bertemu dan lain sebagainya, akhirnya ribut dan lain sebagainya begitu. Padahal Allah tidak melihat nilai seseorang dari pangkat-pangkat yang seperti itu, Nilai seseorang itu dari takwanya. Dan ingat, kasta, kedudukan, apapun itu tidak berpengaruh kepada rizki, karena rizki yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikira bahwa kalau orang pada awal pernikahan itu dalam kondisi miskin lalu terus-menerus miskin, dia tidak. Kenapa? Karena sangat memungkinkan pernikahannya itu menjadi penyebab terbukanya pintu rizki bagi mereka. Kenapa? Mungkin masa mudanya dulu dia bekerjanya malas-malasan, tetapi ketika dia punya istri mulai ada semangat untuk bekerja lebih baik. Mungkin pada masa mudanya ibadahnya kurang, mungkin setelah dia punya istri ibadahnya semakin baik. Mungkin ketika dia masa mudanya banyak melakukan tindakan salah, lalu setelah dia memiliki istri semakin tertekanlah perbuatan buruknya, semakin kurang perbuatan buruknya, sehingga dosa-dosanya banyak yang terampuni.
dulunya mungkin pada masa mudanya jarang sholat, ya jarang istighfar. Ketika dia nikah mungkin bisa sholat berjamaah, paling kagak setiap sholat istighfar. Kan itu menjadi hal-hal yang menggugurkan dosa, meringankan datangnya rizki yang demikian tadi itu. Nah, sehingga yang demikian itu menjadi penyebab mudahnya Allah berikan rizki kepada orang-orang yang mau menikah begitu. Wal khamisah sekarang. Yang kelima, annahu yang bagi dzikrus sadaqi fil aqdi li'annahu aqta'u lin niza' wa anfa'u lil mar'ah. Ya. Bahwa yang kelima, bahwa seyogianya patut untuk menyebut nilai sadaq, nilai mas kawin fil aqdi di dalam akad. Li'annahu aqta'u lin niza' karena menyebut jumlah akad jumlah mahar tersebut lebih dapat menghentikan pertikaian. Wa anfa'u lil mar'ati dan lebih bermanfaat bagi perempuan, lebih memastikan. Falau aqada bi ghairi dzikri sadaqin sahhal aqdu. Akan tetapi kalau seandainya dia akad tanpa menyebutkan nilai mahar, sahhal aqdu, sah akadnya. Ya, tetapi kalau begitu nanti menjadi wa wajaba laha mahrul mitli dan harus memberikan bagi suami mahar, ya mahar mithil, mahar yang menjadi umumnya berlaku di daerah tersebut atau di keluarga tersebut. Biddukhuli ketika sudah melakukan hubungan seksual. Wa annahu yustahabu dan bahwa sesungguhnya bagi laki-laki sangat disukai ta'jilul mahri untuk memberikan mahar secara cepat-cepat. Jadi gini para bapak sekalian, para ibu yang kami hormati. Ketika orang melaksanakan akdun nikah, ya, itu mahar kadang-kadang memang menjadi bahan sorotan. Untuk jangan sampai terjadi keributan atau niza' tadi dikatakan. Maka berapa mahar itu akan lebih baik disebutkan pada waktu akdun nikah, ya. Misalnya disampaikan tuh kepada wali, ya, di waktu nikah. Ya Hasan, ya Ahmad, ya Abdullah, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin. Ya, 5 gram emas dibayar tunai. Tuh, 5 gram emas dibayar tunai itu namanya menyebut jumlah. Ya, menyebut jumlah mahar. Kalau sudah disebutkan jumlah mahar itu namanya aqta'u lin niza' wa anfa'u lil mar'ah. Lebih memutuskan, ya, pertikaian antar keluarga. Kalau enggak disebutin, saya nikahkan engkau dengan putri saya, ya, dengan perhiasan emas dibayar tunai. Nanti orang nanya, emasnya apaan? Berapa gram, ya? Nanti antara yang dikasih dengan yang disebut beda lagi, tuh begitu, ya. Maka timbullah pertikaian. Nah, kalau memang ada laki-laki yang memang punya tujuan tidak baik, bisa jadi, ya, dia akan memberikannya dengan jumlah yang sedikit, ya. Ketika misalnya dia sudah sah suami istri, istrinya nanya, Mas atau Pak, mana mas kawin yang dijanjikan? Nih, ya, 1 gram emas. Loh, kok 1 gram? Lah, memang kenapa? Kan pada waktu nikah saya nggak nyebutin harga emas kawinnya. Jadi saya mau ngasih berapa aja bebas. Nah, nggak bisa begitu, ya. Kalau seseorang menikah tidak menyebut mahar di dalam akadnya, maka yang terjadi adalah bahwa laki-laki tersebut harus membayar dengan mahar mithil. Mahar yang berlaku di daerah tersebut secara umum dan mahar yang berlaku bagi keluarga tersebut. Caranya bagaimana? Melihat, ya, di kampung tersebut umumnya orang menikah maharnya berapa, tuh begitu. Yang kedua, melihat saudara-saudara dari si perempuan yang dinikahi itu maharnya berapa. Nah, jadi ditarik nanti kesimpulannya, oh kalau begitu jumlahnya sekian. Maka kalau udah misalnya sudah melakukan persetubuhan tuh laki dan perempuan dengan mas kawin yang tidak disebutkan, maka nanti pada waktu penyerahannya si laki-laki tersebut harus menghitung-hitung lagi mas kawinnya. Oh, ini bisa bahaya nih.
Ya, bahayanya apa? Jangan-jangan kalau dia sebutin saya nikah dengan mas kawin 5 gram emas itu mungkin lebih murah kali begitu. Atau 1 gram emas itu lebih murah kali daripada dia menyembunyikannya. Saya nikahkan engkau dengan mas kawin ya perhiasan emas tanpa disebutkan begitu. Ternyata ini wajib dengan menggunakan mahar misil. Setelah menggunakan mahar misil, mahar umumnya di kampung tersebut, mahar yang umum terjadi pada keluarga tersebut. Ternyata keluarga tersebut atau di kampung tersebut kalau mengeluarkan mahar itu harus 50 gram emas. Nah lo celeng lo habis gitu, ya kan? Bahaya jadinya. Maka lebih baik ya diapain? Disebutin di awal pernikahan, di akad tersebut. Daripada nanti akhirnya kena wajib ya wajib bayar mahal misil, lebih baik menyebutkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau seandainya mahar misil itu lebih rendah, oh masih bagus. Tapi kalau ternyata mahar misil itu ternyata lebih mahal daripada yang disebutkan, itu amat sangat merugikan jadinya, ya. Jadi dengan cara disebutkannya mas kawin, ya maka hilanglah ya perseteruan antara keluarga kali begitu, ya. Itu jauh lebih aman sehingga tidak ada permintaan mas kawin berikutnya yang mungkin harganya lebih mahal. Kalau harganya lebih murah mungkin masih beruntung, tapi kalau harganya lebih mahal malah rugi akhirnya. Yang tadinya menginginkan agar lebih mudah tapi bisa jadi berubah menjadi lebih mahal. Dan ternyata kalau itu menjadi pertikaian, ya bukan saja pernikahannya yang bisa, bukan saja mas kawinnya yang jadi masalah, tapi pernikahannya juga bisa jadi masalah karena berkepanjangan ributnya. Maka akhirnya pernikahan bisa gagal kalau begitu. Nah, maka yang paling baik memang yang pertama para bapak para ibu kalau mau menikahkan anak kita ya, maka sesungguhnya dari pihak laki-laki adalah penentu mas kawin. Ya. Tapi juga jangan sembarangan gitu, jangan sembarangan menentukan mas kawin. Yang layak didengar, yang layak dilihat kira-kira begitu untuk dijadikan sebagai maharnya. Atau diambil jalan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kemampuan yang ada, dengan dana yang ada, dan dengan upaya untuk mempercepat pernikahan supaya tidak terjadi segala sesuatu yang ditakutkan gitu misalnya ya. Terus juga dari keluarga perempuan pada dasarnya tidak ada hak menuntut ya menentukan berapa banyaknya mas kawin dari pihak perempuan. Itu tidak ada. Yang bisa menentukan jumlah mas kawin itu adalah orang laki-laki. Ya, kalau ada perempuan menuntut mas kawin sejumlah sekian, itu sesuatu yang sangat salah, tidak dibenarkan. Ya, dan Nabi sudah mengatakan bahwa paling murahnya mas kawin itu menunjukkan paling baiknya perempuan. Ya, sehingga dengan demikian semakin kecil ya bukan berarti kemudian akhirnya merendahkan si perempuan, tetapi di situ harus ada nilai keridoan. Sekalipun diberikan kecil tapi perempuan itu redho, itu menjadi nilai yang paling baik. Terus yang laki-laki bukan kemudian yang kecil itu sengaja-ngaja dicari, ya dia punya kemampuan sebenarnya untuk memberikan yang bagus, yang mahal, tapi sengaja ya dengan dalil hadis, dengan dalil apa segala macam ya, kemudian ya istilahnya mungkin sampai mencela orang misalnya, oh kamu kalau kasih mas kawin mahal itu menurut hadis Nabi kamu tuh buruk, jelek dan lain sebagainya. Itu mah bukan begitu caranya ya. Kalau memang mampu memberikan yang bagus, berikan yang bagus. Tapi memang kalau tidak mampu untuk memberikan yang bagus dan fakta sesuai dengan kemampuan itu adanya segitu, maka yang sedikit itu menjadi tanda baiknya perempuan. Maka Nabi pada waktu mau menikahi laki-laki tersebut, Nabi menyuruh hampir beberapa kali itu. Ya, kamu punya apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Cari dulu coba di keluarga kamu, kali ada mas kawin. Pulang lagi, enggak ada. Ya, cari sekarang, sekalipun cincin besi, cari lagi. Itu merupakan tes, kalau bahasa kita sekarang tes the water kali mungkin begitu ya. Ini orang laki-laki jujur enggak bahwa dia memang tuh benar-benar tidak punya apa-apa, ya. Sampai nyari keluarga, sampai nyari besi yang cincin besi sekalipun ternyata memang tidak ada. Nah, ini
sekali uji, dua kali uji cukuplah bagi Rasulullah untuk mengetahui kejujuran laki-laki tersebut untuk kemudian akhirnya diangkat mahar yang lainnya begitu. Sampai Nabi mempertanyakan kembali tuh, kamu punya apa? Ternyata adanya kainnya dipakai itu kan hampir 3 kali kalau begitu Nabi mengujinya, ya. Nah, ini sebagai sebuah fakta untuk menunjukkan kejujuran laki-laki tersebut supaya betul-betul memberikan mahar yang baik sebenarnya. Nah, jadi bagi laki-laki yang memang mampu memberikan mahar yang bagus, silahkan. Yang penting tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Tapi kalau punya kemampuan, lalu kemudian memilih mahar yang ringan gitu ya, mahar yang kecil, itu namanya bakhil kalau begitu, ya. Jangan begitu, ya. Oke, sedikit lagi. As-sadisu yang keenam, annahu yajuzul halaf. Bahwa sesungguhnya boleh melakukan sumpah. Wa illam yakun alaihil yamin, ya. Sekalipun tidak harus yamin itu sama juga, sumpah juga gitu. Wa annahu yajuzul halfu ala ma yazunnuhu, dan bahwa sesungguhnya boleh melakukan sumpah atas apa yang diduganya. Di annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu ba'da yaminihi, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada orang tersebut setelah dia bersumpah, idhab ila ahlika fanzur hal tajid syai'an. Nih ya, Rasulullah menguji kembali. Pergilah kepada keluargamu, cari apakah kamu bisa menemukan sesuatu. Padalla anna yaminahu kanat ala zannihi, maka hadis ini menjadi dalil bahwa sumpahnya itu berdasarkan dugaannya, walau kanat la takun illa alal ilmi, sekalipun yang demikian itu tidak terjadi kecuali atas pengetahuan. Lam yakun lil amri bidahabihi ila alihi faidatun. Ya, sekalipun pergi kepada keluarganya itu juga akhirnya tidak ada manfaatnya juga begitu. Jadi begini kira-kira. Rasulullah tetap ingin meminta kepada laki-laki tersebut memberikan mahar yang pantas, yang layak, supaya laki-laki itu mengusahakannya tuh sebelum dinikahkan, ya. Sampai yang pertama kan Rasulullah bertanya, kamu punya apa? Jawabannya tidak punya apa-apa. Oh, kalau gitu cari ke keluarga kamu. Udah dicari enggak ada, balik lagi. Kalau begitu cari sekalipun cincin yang terbuat dari besi, ya. Sampai akhirnya balik lagi, oh itu tidak ada. Itu semuanya udah membuktikan, ya, sampai Rasul harus bersumpah dan sebagainya untuk menyatakan bahwa ya itu adalah upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membuktikan kesungguhan laki-laki tersebut dan memang betul-betul dia tidak punya. Padahal ya dengan pergi yang kedua kalinya ketika dia Rasulullah cari sesuatu, ya, cari sesuatu tuh yang pertama tuh. Mungkin kamu dapatkan pada keluarga kamu sesuatu. Balik lagi kan ngomong tuh dia. Tidak ada ya Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu. Lalu Rasulullah suruh balik lagi. Ini balik lagi sana, siapa tahu ada cincin besi. Padahal jangan-jangan Rasulullah katanya sudah tahu. Itu juga sebenarnya nggak ada juga begitu. Tapi Rasulullah ingin menguji, ini laki-laki sungguh-sungguh enggak, ya, bahwa dia tidak punya apa-apa begitu. Ya, perginya kepada keluarga laki-laki tersebut memang hasilnya tidak ada, ya. Emang dia nggak punya apa-apa sebenarnya begitu. Nah, ini merupakan sebuah pengujian bahwa sesungguhnya ini memang faktanya seperti itu. Artinya apa? Rasulullah tidak semata-mata begitu mudahnya menerima, ya, tawaran atau pengakuan seseorang. Ya Rasul, saya mau nikah dong, ya kan? Terus kamu punya apa? Enggak punya apa-apa. Ya udahlah nikah sini, enggak punya apa-apa, biarin, enggak ada begitu. Rasulullah ngetes dulu sampai 3 kali, ya. 3 kalinya apa? Yang pertama, coba cari keluarga kamu ada apa? Enggak ada. Coba cari ada kali cincin besi. Oh, enggak ada. Lalu kamu punya apa? Punya kain, ya. Ternyata kain ini pun kalau seandainya dibagi 2 enggak cukup. Kalau dipakai 1, yang satu enggak pakai, gitu misalnya, ya. Baru akhirnya sesudah keempat kalinya baru dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ini suatu pertanda bahwa Rasulullah enggak sembarangan untuk menguji kebenaran laki-laki tersebut, ya, kesungguhannya dan fakta betul-betul bahwa dia memang orang yang tidak punya harta sama sekali. Sehingga dengan menggunakan ayat Al-Quran itu layak baginya untuk menikah gitu, ya. Dikit lagi Pak Sutia dinaikin. Yang ke-7 sekarang, as-sabi'ah. Iya. Oke. As-sabi'ah annahu la yajuzu lirrajuli ay yakhruja min milkihi ma la budda lahu minhu. Ya. Bahwasanya tidak boleh bagi laki-laki untuk mengeluarkan dari miliknya yang memang itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada pada dirinya.
kalladzi yasturu auratahu, seperti yang dipergunakan untuk menutup auratnya. Au yasuddu khullatahu minat ta'am wasyarab, atau yang menutup ya kelaparannya, perutnya dari makanan dan dari minuman. Di annahu sallallahu alaihi wasallam allalaman ahu an qismati thawbihi, karena Rasulullah memberikan alasan akan larangannya kalau seandainya dia harus berbagi-bagi pakaiannya. Biqaulihi, dengan ucapannya, in labistahu lam yakun alaika minhu syai'un, kalau kamu pakai in labisathu, jika ia memakai kain tersebut, lam yakun alaika minhu syai'un, enggak ada lagi sesuatu yang ada pada diri kamu. Jadi begini, para Bapak Ibu sekalian, mas kawin atau mahar tidak boleh diambil dari sesuatu yang apa adanya pada tubuh kita, pada diri kita, yang apabila kita mengeluarkannya, ya akhirnya kita yang sengsara, ada bahasanya begitu. Ya, makanan, minuman, kalau seandainya cuma itu-itunya doang kita kasih sebagai mas kawin, sehingga akhirnya keluarga menjadi kelaparan, itu juga salah. Ya, keluarga laki-laki memberikan makanan, memberikan minuman sebagai mas kawin, tapi akhirnya setelah jadi mas kawin, makanan dan minuman tersebut menjadikan keluarga laki-laki semuanya kelaparan. Nah, itu nggak boleh. Terus pakaian cuma apa adanya yang di badan doang, ya itu nggak boleh juga. Kenapa? Kalau seandainya nanti mas kawin tersebut dipakai dan diserahkan kepada si perempuan, ya giliran si perempuan pakai, laki nggak punya, sebaliknya giliran laki punya, si perempuan tersebut tidak menggunakannya, sehingga akhirnya tidak layak dijadikan sebagai mas kawin. Karena mas kawin itu pada dasarnya harus sesuatu yang bisa diserahkan, berharga, ya berharga, dan sesuatu yang bisa diserahkan kepada orang lain untuk diberikan kepemilikannya. Ya, yang rata-rata kan kalau mas kawin itu kita serahkan, ini istri saya serahkan mas kawin 10 gram, ya udah istri yang pakai gitu ya, bukan lagi suami yang pakai kalau begitu. Kemudian As-saminah, yang ke-8, ikhtibar mudda'il ihsar, menguji akan pengakuan orang susah. Ya, ini nanti kalau calon suami yang ngaku dirinya orang susah, bagaimana tuh ya? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yustaddiqhu fi awwali da'wahu al-isara. Pada awalnya Rasulullah SAW tidak mempercayai laki-laki tersebut atas pengakuan susahnya. Tuh ya. Jadi jangan percaya aja ya. Misalnya bapak ibu datang laki-laki nih, oh bu saya mau ngelamar tapi saya orang susah, lihat nih pakaian saya compang-camping, itu mah bisa dimainin yang begitu ya, bisa disandiwarain lah bahasanya begitu. Uji dulu, tes dulu sampai sejauh mana kebenarannya ya. Terus Rasulullah sendiri nggak mau nerima tiba-tiba dia diakui sebagai orang susah, ya kan, saya nggak punya apa-apa, ya kan, nggak bisa. Rasul tuh ya menguji dulu. Hatta zaharalahu qara'inu sidqihi, sampai nampak tanda-tanda kebenarannya. Wa huwa dalilun ala annahu la yasma'ul yamin min mudda'al isar. Bahwa sesungguhnya ya Rasulullah tidak mendengar adanya sumpah dari orang yang mengakui akan adanya kesusahan. Jadi kalau ada laki-laki datang mengaku susah, itu perlu dites dulu gitu ya, diuji dulu. Kalau seandainya zaman sekarang, mungkin ngetesnya nggak bisa kali, kalau sekedar nyuruh pulang gitu, nggak bisa tuh ya. Caranya bagaimana? Dari keluarga perempuan, yaitu harus tahu ya, datang ke rumah laki-laki tersebut, di mana rumah yang sebenarnya, di mana keluarga yang sebenarnya, betulkah dia orang susah, betulkah dia orang tidak punya, nah itu harus diikuti. Kalau zaman dulu memang Rasulullah masih menjaga kejujuran ya, orang tersebut juga mungkin di hadapan Rasulullah gak berani berbohong. Tapi zaman sekarang ya amat sangat memungkinkan orang tidak berlaku jujur ya, untuk mengaku dirinya sebagai orang susah dengan harapan nanti bisa dipermudah dan diperingan pemberian mas kawinnya ya. At-tasi'ah, yang ke-9, annaha la tajibul khitbah lil aqdi, bahwa sesungguhnya tidak wajib untuk melakukan lamaran lil aqdi kalau dia akan melaksanakan akad nikah. Li annaha lam tuzkar fi syai'in min turuqil hadis, karena memang tidak disebutkan adanya khutbah tersebut pada sedikit pun dari jalan-jalan hadis. Wa taqaddama, dan telah terdahulu penjelasannya,
An-Zahiriyah taqulu, bahwa mazhab Daud Az-Zahiri menyatakan biwujubiha, dengan wajibnya ngelamar. Wa hadza yuraddu qauluhum, dan ini ditolak ucapan mereka, wa annahu yasihu ayyakuna sadaq manfaatan, dan bahwa sesungguhnya dinyatakan sah bahwa keadaan sodak, keadaan mas kawin itu sebagai sebuah manfaat, ta'lim, seperti mengajarkan. Naikin lagi Pak Sutria dikit lagi. Fa innahu karena sesungguhnya manfaatun, itu ngajar itu merupakan sesuatu manfaat. Wa yuqasu alaihi ghairuhu, ya, dan bisa dikiaskan atas ta'lim ada yang lainnya. Wa yadullu alaihi qissatu Musa ma'a Syuaib, demikian juga menjadi dalil atas kisah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Wa qad dhahaba ila jawazi kaunihi manfaatan al-hadawiyah, demikian juga berpendapat bahwa mas kawin itu boleh yang bentuknya manfaat, sebagaimana yang dijelaskan atau ditetapkan pendapat mazhab al-hadawiyah. Wa khalafatil hanafiyah, dan mazhab Hanafi menyalahi yang demikian. Wa takallafu li ta'wilil hadis, dan mereka membebani untuk mentakwilkan hadis. Wa da'au, dan mereka menganggap annat tazawuja, bahwa sesungguhnya pernikahan. Naik dikit Pak Sutria. Ya, bi ghairi mahrin, tanpa menggunakan mahar, min khawasihi sallallahu alaihi wasallam, adalah hanya sebagai keistimewaan bagi Rasulullah SAW, wa huwa khilaful asli, dan ini adalah menyalahi dasar utama. Jadi para bapak sekalian, yang pertama, ngelamar itu kalau seandainya orang mau langsung nikah itu tidak perlu katanya, ya, tidak sunnah lagi. Jadi kalau memang langsung mau nikah gitu, ya kan, dan memang udah disetujui antara laki dan perempuan, dan nikah aja lah, nggak usah ngelamar-ngelamar, boleh begitu. Ya, sebagaimana yang terjadi pada diri dua orang ini yang dinikahi oleh Rasulullah, itu nggak ada kasus ngelamarnya, ya, karena ketemunya, bahasa kita di satu tempat, bukan di rumahnya, begitu kan yang datang perempuan kepada Rasulullah, ya kan, tiba-tiba akhirnya si perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki tersebut, ya, tanpa kemudian akhirnya Rasulullah harus menyuruhnya untuk ngelamar tersebut, ya. Kalau memang ada ngelamaran itu bagus, tapi kalau dalam kondisi di mana orang tersebut langsung mau menikahinya, nah itu tidak ada, tidak perlu ngelamar lagi. Berikutnya adalah ketiadaan mahar, itu hanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Rasulullah kalau mau nikah tuh nggak harus pakai mahar, hanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi semua umatnya wajib nikah pakai mahar, apapun bentuknya, termasuk yang di dalamnya adalah berbentuk manfaat. Yang berbentuk manfaat misalnya ngajar, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya kerja, ya. Nabi Musa kawin dengan anaknya Nabi Syuaib tuh nggak ngapalin kitab Taurat, tapi kerja selama 10 tahun gitu, ya. Nah, kerja 10 tahun kepada Nabi Syuaib itu menjadi mahar untuk perkawinannya dengan Sofurah, ya. Jadi Nabi Musa itu punya istri namanya Sofurah, anak dari Nabi Syuaib. Bayaran mas kawinnya kerja, ya, kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun, ya. Samaniyah hijaj wa in atmam ta'ashran, katanya. Ada kerjanya itu 8 kali haji katanya. 8 kali haji kan berarti 8 tahun kalau gitu, ya. Nah, kalau kamu mau tambahin 10 nggak apa-apa katanya. Ya, akhirnya jadinya adalah 10 tahun kerja tuh bersama Nabi Syuaib. Udah jam 2 Pak Sutria. Kita belum Baik. tanya jawab. Ini mesti urutan-urutannya tuh juga harus dikasih tanda dulu, Pak. Ya, soalnya nih biar nggak bingung nanti urutannya As-Saniyah tuh. Iya, ya, memang waktu itu saya nggak koreksi keseluruhannya dengan ini, ya. Jadi yang penting saya udah rapiin aja, langsung saya share gitu. Saya Iya belum sempat memang banyak juga kata-kata yang agak sulit kalau kita nggak ini tuh, yang nggak teliti. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu, ya. Nih sebelum kita ini dulu, saya mau ini dulu nih, apa nih namanya? Tandain apa sih?
urutan-urutannya nih baru sampai 6. Ada lagi ya wal khamisu mana tadi tuh khamis. Kalau khamis gak ada ya khamis. Sabi'atu nih. Memang dia agak memang luar biasa sekali nih itunya bacaan kitabnya subhanallah. As-samin. Terus tadi as-sabi'ah ya. As-sabi'ah. Kemudian as-samin at-tis'ah. Tis'ah baru nanti besok kita ke asyar. Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting sih kalau dalam hal pernikahan memang sebaik-baiknya itu kita akan menentukan mahar itu ya semampunya saja. Tetapi asalkan jangan terlalu murah ya kira-kira ya begitu Ustaz Helmi ya. Apalagi jangan mahal ya, apalagi juga terlalu mahal karena itu dapat menyulitkan ibadah pernikahan khususnya. Jadi carilah yang kemudahan, janganlah dipersulit, tetapi jangan dimudah-mudahin, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pertanyaan 5 orang ya paling banyak, 5 orang penanya. Silakan Ibu Sri Wayuni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan nikah itu rukunnya ada wali. Si walinya ini meninggal, jadi dibuat saksi waktu dalam pernikahannya itu sah atau tidak. Yang ke satu. Yang kedua, dalam waktu dalam keadaan nikah, tiba-tiba istri tuanya datang mengatakan dia tidak mengizinkan, tidak restu. Apakah itu sah? Itu 2 pertanyaan itu aja Pak Ustadz. Yang pertama ulang Bu, gimana? Yang pertama rukun kan ada wali ya. Nah walinya meninggal, jadi nikahnya tuh di hadapan jenazah walinya itu, apakah itu sah? Yang penting sih sebenarnya kalau nikah, kalau ada wali yang meninggal ya harus ada wali pengganti yang setaraf ya. Ada wali pengganti yang setaraf. Yang setaraf itu kalau bapak bisa paman, adiknya bapak atau kakaknya bapak begitu. Adapun nikah di hadapan jenazah ya sebenarnya sih tidak ada aturannya begitu, nggak ada perintahnya. Kalau buat ngesah sih sah aja begitu, cuman kagak ada perintah yang sedemikian itu gitu ya. Kalau bapak atau pas mau mati pas bapaknya mati hari itu adalah hari pernikahan, lalu kemudian di hadapan jenazahnya itu misalnya nikahnya kayak gitu, itu bukan ajaran Islam lah yang begitu ya. Gitu ya. Saya sendiri pernah ngalamin kayak gitu Bu, ya saya pernah ngalamin. Jadi pada suatu malam seorang bapak datang ke rumah saya begitu, Ustadz tolong ya nanti Ustadz mewakili keluarga saya untuk anaknya perempuan ya, untuk menjadi penerima. Nanti ada keluarga laki-laki yang datang katanya begitu. Oke lah. Saya ingat banget pada waktu itu hari Jumat ya, hari Minggu. Kemudian akhirnya pas hari Minggu di mana dia akan melaksanakan pernikahan, hari itu juga beliau meninggal dunia. Ya, itu begitu. Nah, tapi karena kita memang menggunakan Islam, ya tidak ada acara-acara bapaknya yang meninggal itu dihadapkan gitu di waktu acara nikah. Jadi bapaknya jenazahnya dikuburkan dulu ya, bapaknya dikuburkan dulu. Akhirnya pernikahannya ditunda. Ya yang tadinya jam 8 akhirnya ba'da zuhur ya. Saya tetap hadir ke situ ya. Betul-betul banget itu, memang betul-betul hari di mana anaknya nikah, bapaknya meninggal pada waktu itu. Ya jadi meninggalnya subuh kali begitu ya. Diurus pagi-pagi biar cepat begitu. Akhirnya setelah zuhur bisa dilaksanakan pernikahannya begitu ya, itu. Jadi tidak perlu begitu. Yang penting nanti giliran nikah si anak tersebut ada wali penggantinya ya, yang masih wali akrab kalau bisa paman ya, itu misalnya paling dekat itu kan paman. Kalau yang paling baik lagi kakek ya, kalau masih ada kakeknya. Kalau kakek nggak ada ya kembali ke paman. Kalau nggak ada paman nanti dari orang-orang yang masih ada jalur sedarah begitu ya, yang bisa. Kemudian tadi urusan tidak disetujui oleh istri tua itu tidak ada urusannya Bu ya. Tiba-tiba lagi nikah istri tua tidak punya hak untuk
untuk menyatakan setuju atau tidak setujunya atas perkawinan suaminya yang keberapapun begitu ya, nggak ada hubungannya begitu. Artinya ya nikah aja terus. Jadi tanpa izin nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi izin itu bukanlah syarat bagi seorang suami untuk menikah kembali. Tidak ada, bukan syarat, bukan rukun begitu ya. Itu nggak kalau gitu nggak egois dong Pak Ustadz, egois dong lakinya. Ah? Kalau gitu lakinya egois. Enggak, memang ya bukan masalah egois atau tidak egois, masalahnya memang bukan rukun, bukan syarat, sehingga ya memang tidak perlu kalau begitu, kecuali dalam agama dipersyaratkan oleh Rasulullah bahwa untuk menikah berikutnya harus syaratnya atau rukunnya adalah izin dari pihak istri. Ternyata nggak ada gitu. Kalau pernikahan seperti itu kan tidak ada. Permasalahannya nanti kalau seandainya perkawinan pertama, persyaratannya apa kalau begitu jadinya? Ya, repot kalau begitu ya. Yang Jadi melukai hati seorang istri tuanya gitu Pak Ustadz. Gimana? Kan sedangkan agama pun menjaga perasaan hati orang gitu, hatinya menjaga perasaan hati gitu. Ya, dalam hukum perasaan tidak tidak dijadikan standar ya. Masalahnya kalau standar perasaan itu nanti kan tiap orang beda-beda. Kalau seandainya ada seorang istri yang memang betul-betul ridho, kan ada juga ya yang memang senang gitu kalau seandainya si suaminya menikah kembali. Kan ada perempuan yang memang melamarkan istrinya, yang menikahkan istrinya, mencarikan suaminya istri yang baru begitu, ada yang kayak gitu. Mau loh, ada yang kayak gitu ya kan, gitu ya. Jadi memang kalau begitu tidak diperlukan hal-hal yang sedemikian itu begitu. Ya. Oke, makasih Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Sri Wahyuni atas pertanyaannya. Jazakillah khairan katsira. Baik. Pertanyaan yang kedua, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mia. Saya mau tanya, karena untuk menghindari adanya pacaran, kalau jodoh itu kan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz ya. Apakah untuk mengharapkan jodoh itu harus diiringi ikhtiar, atau kita percaya seutuhnya itu kuasa Allah, atau gimana? Terima kasih. Ya. Segala sesuatu di dunia semua ada catatannya di Lauhul Mahfuz, bukan jodoh saja, rizki, hidup, bahagia, sengsara, tetapi juga Allah menjadikan sebab ya bagi orang kecil kayak kita nih, itu yang namanya sabab, yang namanya tawakal, yang namanya usaha itu harus jadi satu ada begitu. Ya, jadi nggak bisa seorang yang ingin mendapatkan jodoh dengan cara diam saja di rumah misalnya. Berdoa saja itu bukan cara yang terbaik untuk mendapatkan jodoh, tapi juga harus ada usaha. Adapun pacaran itu kan bagian daripada wasilah. Kalau dikerjakan dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar agama, ya, tidak melakukan sesuatu yang buruk begitu, itu enggak jadi masalah sebenarnya. Yang dianggap melampaui batas itu kan manakala pada waktu pacaran tersebut kan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Ya, misalnya berdua-duaan tapi tidak bertanggung jawab gitu misalnya. Itu yang diharamkan. Maaf. Kalau dia berdua-duaan tapi tidak melakukan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian memang dia punya landasan bahwa dia pacaran itu adalah memang dalam rangka mengenalkan diri, ya, kemudian menyambung tali silaturahim, dan memang punya tujuan untuk terus melangsungkan pernikahan, itu merupakan bagian daripada sebab yang dalam upaya tersebut bagiannya mungkin adalah bagaimana antara satu orang dengan lainnya, dalam ini pasangan tersebut ya, untuk bisa saling mengenal gitu. Kita nggak bisa loh dua orang yang berbeda disatukan dalam satu masa yang begitu cepat gitu misalnya begini, kita ketemu dengan seorang, contohlah anak-anak kita lah gitu misalnya, kita punya anak perempuan atau anak laki, lalu kita jodohkan, nih lu kawin sama dia aja nih, ya kan, cakep tuh orang, baik tuh orang, udah kita kawinin.
Sementara dia sendiri belum kenal, belum bisa berbicara dengan cara yang efektif, bagaimana bisa berhubungan dengan berdua mereka ini, melakukan komunikasi yang baik, bagaimana misalnya kenal kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan, hal itu baru terjadi di rumah tangga gitu misalnya. Ternyata yang dikenal, yang dirasain buruk semua begitu misalnya. Nah ini akan sangat berbahaya. Lebih baik misalnya pada masa-masa pacaran tersebut ya salinglah antara kedua orang ini memperkenalkan dirinya ya, kebaikannya, keburukannya, cara berbicara dan lain sebagainya itu akan dikenal melalui proses perkenalan tersebut begitu. Sehingga walaupun bagaimana kalau pacaran yang baik tetap saja masih diperkenankan tapi jangan melanggar aturan-aturan, aturan susila dan sebagainya. Tidak bisa kita ya tiba-tiba mengharap ada jodoh yang datang kepada kita. Ya harus tetap ada usaha karena itu bagian daripada manusia gitu. Rizki saja kan harus kita cari juga. Walaupun Allah sudah menjamin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, Allah udah jamin itu rizkinya, tapi ya kalau kita nggak cari ya tetap saja nggak dapat juga. Harus ada usahanya begitu ya. Orang yang bertawakal sekalipun katanya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh misalnya, orang yang bertawakal cukuplah hanya kepada Allah, tidak juga. Tetap saja ya, yang namanya petani ketika dia punya sawah, dia nggak bisa berdoa, ya Allah tolong tumbuhkan padi di sawah saya. Saya bertawakal dan saya pasrah kepadamu supaya itu sawah yang 5 hektar tumbuh padi semuanya. Nggak ada ya. Harus kita garap, kita cangkul, kita tanami padi, baru tumbuh padi begitu ya kan. Tawakal yang benar bukanlah bentuknya begitu. Nabi telah mencontohkan ketika seorang sahabat masuk ke dalam masjid, lalu Nabi bertanya, ontamu di mana? Itu saya taruh di depan masjid, saya tawakal aja kepada Allah gitu ya kan. Nabi salahin tuh. Nabi bilang, iqilha wa tawakkal ya. Ikat dulu baru tawakal, tuh begitu. Nah, kalau kita analogikan, kalau kita kiaskan dalam kasus seperti ini, dalam jodoh misalnya, istilahnya gampangnya, ya cari dulu jodohnya, baru nikah gitu. Nggak mungkin lah, ya udahlah saya pasrah aja kapan kek jodoh mau datang. Nah, itu nggak bisa. Ya memang harus ada upaya dulu dari manusianya begitu. Adapun pacaran itu hanya bagian daripada sarana yang dijadikan sebagai alat bisa berkomunikasi dengan baik yang nanti berlanjut di dalam rumah tangga. Kalau dari awal-awal pertemuan nggak pernah berkomunikasi dengan baik, nanti di dalam keluarga juga ya agak sulit juga untuk berkomunikasi dengan baik. Itu Bu Mia. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Helmi, izin sedikit tambahan ya buat Bu Mia Khairir. Ya memang sih saran saya ya buat anak-anak muda tuh ya memang sih jangan terlalu ngarep lah sama pacaran begitu kan, ngejagain jodoh orang istilahnya begitu. Yang penting sih ya memang ikhtiarnya itu harus kita gunakan. Daripada maaf ya pacarannya tapi tiba-tiba putus di akhir, jadinya itu istilahnya itu jadi maaf mantan terindah jadinya. Makanya si fulan ataupun fulana dia menikahi dengan pria lain ataupun wanita lain begitu. Dirga udah tua ya Dirga? Saya memang sudah tahulah dari hal itu ya karena satu ya tahu dari lagunya dari itu Bu kami, lagunya dari Kahitna Bu. Wih, Kahitna mulu. Kira-kira cariin makanya. Baik, penanya ketiga, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Dirga. Silakan Bu Tri. Ustadz, itu tadi kan tentang Rasulullah yang mengajarkan orang kalau yang maharnya dia harus mengusahakan maharnya harus semampunya dia. Nah, saya mau nanya Ustadz, itu Rasulullah itu dari sekian istrinya itu maharnya beda-beda atau gimana Ustadz? Pada waktu beliau menikah dengan Khadijah, beliau kan belum jadi nabi itu pada waktu itu ya. Ya. Ya, jadi beliau masih manusia biasa pada waktu itu. Maka beliau menyerahkan 100 ekor unta sebagai mahar. Ya, itu 100 ekor unta berapa juta tuh ya kalau sekarang ya.
Kalau Ya, kita ratusan juta, Ustaz. ya, kalau kita samain harga sapi sekarang tuh 30 juta lah ya, 30 Mahalan juta. unta, Ustaz. Nah ya, itu bisa mahalan unta kan ya. Ya. Itu anggaplah sekarang 30 juta lah Gimana? kita lempengin samain begitu misalnya ya. 30 juta Kali 30 100. juta kali 100 ya, 100 ekor Ratusan. gitu ya. Itu kan udah 3 miliar ya kalau nggak salah begitu ya. Berarti mahal banget itu Nabi pada waktu itu, dan Nabi bukan orang miskin kalau gitu namanya. Nikah dengan Khadijah, Nabi tidak disebut sebagai laki-laki yang numpang lah bahasanya begitu. Nabi tetap ya lebih unggul gitu karena mampu menyerahkan 100 ekor unta sebagai mas kawinnya pada waktu itu. Jadi ya walaupun bagaimanapun hasilnya itu dari mana, pokoknya Nabi menyerahkannya seperti itu. Nah, nanti setelah Nabi nikah dan mempunyai keistimewaan setelah beliau diangkat jadi Nabi, memang Nabi yang pertama boleh nikah lebih dari 4. Ya, boleh nikah lebih dari 4. Yang kedua, Nabi boleh nikah tanpa mas kawin. Yang ketiga, Nabi boleh nikah tanpa ada wali. Tuh, gitu. Jadi karena Nabi itu adalah sahibul wilayah namanya. Nabi itu memiliki kewenangan menjadi wali atas dirinya dan juga atas diri siapapun, ya. Nah, maka Nabi akhirnya giliran menikah baik untuk dirinya maupun menikahkan orang lain, siapa saja yang mau nikah atau mau Nabi nikahkan itu bisa gitu, ya. Misalnya ada perempuan gitu, dia punya bapak sebenarnya, tapi dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, tapi ini saya nggak lihat kejadiannya ya. Ya Rasulullah, saya mau nikah nih dengan laki-laki ini. Bapak kamu di mana? Ada. Ya udah nikah sini sama saya. Itu bisa kalau bagi Rasulullah begitu. Rasulullah berhak untuk menikahkan siapa saja sekalipun perempuan tersebut masih punya bapak, punya wali gitu. Ya, itu hak Rasulullah memang seperti itu. Itu namanya min khawasin Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Waktu dengan Aisyah. Jadi untuk istri-istri yang lainnya memang nggak ada mas kawinnya. Ya. Yang hanya jelas itu hanya dengan Khadijah saja gitu ya. Siti Aisyah juga sama, Ustaz, nggak ada juga itu maharnya juga. Ya sampai sekarang kan tidak diceritakan kan ya kasus-kasus perkawinan Nabi berapa ininya. Kalau saya kira kalau kita sebagai seorang pembaca, apalagi ibu-ibu kali ya yang suka dengan Ummahatul Mukminin mungkin pernah membaca kali berapa mas kawinnya Nabi gitu misalnya. Kan kita sering tuh nyari-nyari begitu kan ya. Tapi kenyataannya di dalam buku-buku juga nggak pernah diceritakan. Nggak ada, makanya saya mau nanya itu. Tentang perkawinan Nabi seperti itu. Ya karena memang sesudah jadi Nabi, Nabi punya hak istimewa untuk nikah tanpa mas kawin. Begitu. Oke. Oke, ya. Ya. Ada lagi Pak? Dia kemana nih? Di ngopi dulu Ustaz kali. Ini tadi ada Rasa Bekasi, maaf dengan atas nama siapa ini? Mohon maaf. Rasa Bekasi. Apa tuh? Tahu nih namanya siapa nih? Rasa Bekasi. Oh. Mohon maaf nih yang Rasa Bekasi dengan atas nama siapa? Ada pertanyaan? Enggak sih, biar tahu aja nama aslinya gitu. Oh. Silakan penanya yang keempat. Ada yang ingin bertanyakan? Ada lagi yang ingin bertanyakan? Sekarang penanya yang keempat. Kalau nggak ada nggak apa-apa kali Mas Setia. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah. Jadi udah 2:30 juga kok. Banyak Ustaz terusnya tapi masih. Masih. Ya udah. Cuek aja Bu sama saya ini emang sama siapa? Subhanallah. Ustaz mengenai mahar itu Ustaz. Bu Fauzia silakan. Iya tuh. Nomor 4. Terus kok kayaknya nilainya yang paling rendah yang paling bagus gitu loh. Ya, pada intinya sebenarnya sih bukan dilihat dari rendahnya, tapi dilihat dari segi mau dan relanya memberikan kemudahan. Itu. Kesungguhannya Ustaz ya. Kesungguhannya ada. Terus dari pihak perempuan itu seolah-olah jadinya menerima apa adanya, mempermudah segala urusan, itu yang dilihatnya ke sana. Dan dari laki-laki juga bukan kemudian mencari-cari barang murah itu gitu. Lalu dan hadis ini nggak bisa dijadikan standar untuk menjelek-jelekan orang Bu gitu. Maksudnya gini,
Ya anggaplah saja misalnya mau nikah gitu. Lalu kemudian saya pas saya mau bayar mas kawinnya, saya tanya dulu kali gitu, Bu, mas kawinnya berapa? Oh ini 1 miliar. Wow, ibu mah keluarganya orang buruk. Nabi tuh nggak begitu maunya. Ah itu salah kalau begitu, ya kan? Nggak boleh memburuk-burukan orang dengan ketidakmampuan kita. Itu kan sama sebenarnya, ya. Serigala pengen makan apel, nggak nyampe-nyampe itu. Akhirnya dibilang sama teman-temannya, oh apel pahit katanya begitu, ya kan? Nah jangan. Memang kondisi sebenarnya yang laki-laki adalah orang betul-betul susah begitu. Terus yang perempuan itu punya ya kerelaan ya, punya kerelaan untuk menerima apa adanya. Nah, di situ nilainya ya, sehingga ada nilai ta'awanu 'alal birri wat taqwanya begitu. Gitu Bu Tami. Berarti sama-sama susah gitu. Bu Fauzia. Ya belum tentu. Fauzia satu kan. Fauzia ya. Belum tentu susah sih Bu. Ya nggak punya apa-apa gitu kan? Ya memang kenapa emang kalau nggak punya apa-apa, biarin aja dari awal kan nggak jadi masalah kalau nggak punya apa-apa. Tapi setelah itu kan sangat memungkinkan Allah membukakan pintu rezeki bagi keduanya. Nggak apa-apa. Tadi kan laki-laki yang dinikahkan oleh Nabi kan termasuk yang kayak begitu sikapnya. Iya, maksudnya kok nggak punya apa-apa gitu kan? Iya, itu dia. Kita kan kayaknya tapi kan yang namanya rezeki nggak harus ditunjukkan dari sikap seperti itu gitu ya. Allah akan membukakan pintu dan jalan di tempat yang lain begitu. Ya, begitu Bu. Boleh tanya? Oh, alhamdulillah, silakan. Silakan Pak Ustadz Adi, pertanyaan kelima. Saya pernah dengar tuh dulu tuh ada seorang yang merupakan tokoh agama, dia menikah hanya berdua saja. Oh, yang di hotel. Antara dia dengan calon istrinya. Dengan alasan kan janda ya. Janda itu kan ininya kan dari dianya kan, dari perempuannya kan. Ya. Dia bilang iya. Itu gimana Ustaz? Ya. Jadi atas dasar as-sayyibu ahaqqu binafsiha. Nah, jadi beberapa mazhab itu menakwilkannya bahwa janda itu berhak untuk menikahi dirinya sendiri. Nah, karena ada mazhab yang begitu, mungkin seorang tokoh tersebut menggunakan mazhab tersebut kali sebagai dalil pernikahannya. Ditambah ada mazhab yang mengatakan bahwa keberadaan wali sudah ditangani oleh si janda tersebut. Satu, keberadaan saksi itu hukumnya sunnah. Ya. Sehingga akhirnya yang ada di situ adalah laki, perempuan, dan ijab qabul gitu. Sementara wali ya perempuan tersebut. Berdasarkan hadis as-sayyibu ahaqqu binafsiha tersebut. Boleh nggak begitu? Itu pendapat yang syadz ya, pendapat yang jarang. Tapi ya karena bahasanya mungkin di dalam ilmu fikih, selagi masih ada orang yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, ya itu katanya masih diperbolehkan. Tapi saya kira janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang syadz, yang melampaui keluar batas daripada aturan-aturan agama, karena itu kan nanti akibatnya juga buruk juga bagi kelangsungan seterusnya begitu ya. Kalau nikah siri kan itu sebenarnya dihadiri oleh keluarga. Ya. Ada keluarga laki, keluarga perempuan, hanya mungkin itu tidak dicatatkan di Departemen Agama atau di KUA gitu aja masalahnya. Artinya keluarga datang di situ, bukan sendirian dia. Terus ada wali, ada saksi ya kan, dan lain sebagainya, semua lengkap. Cuma hanya tidak dilaporkan di dalam KUA ke KUA begitu. Itu nikah siri yang banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Tapi kalau nikah yang kayak seperti itu, di mana menafikan adanya wali, menganggap sunnah adanya saksi, sehingga akhirnya nikah berdua saja, yaitu pendapat yang ada, tapi memang termasuk syadz ya, jarang terjadi demikian. Kita sangat mengkhawatirkan jangan-jangan nanti melanggar hadis yang lain. Nanti akan kita pelajari di bawah pertemuan berikutnya, mungkin itu ada la tuzawwijul mar'ata al mar'ata, atau la tuzawwijul mar'ata nafsaha begitu, atau la tunkihu ya, la tunkihul mar'atu nafsaha wala tankihu gitu ya. Tidak boleh dia menikahkan dirinya
dan juga menikahkan orang lain. Perempuan nggak boleh begitu. Satu lagi boleh, Ustaz? Siap, ya. Ada seorang istri, dia lari dari suaminya. Afwan Ustaz ya, kasus. Ya. Katanya dengan alasan suaminya tidak menafkahinya, selama 2 tahun dia tidak dinafkahi oleh, tapi dia tinggal bersama suaminya, tapi suaminya itu pengangguran gitu ya, nggak mau bekerja. Nah, kemudian dia lari, keluar dari suaminya karena suaminya seringkali berbuat kasar. Kemudian selang lama kemudian karena dia suaminya juga nggak mencari atau mencari tapi nggak ketemu, saya nggak ngerti ya. Kemudian dia itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, dia membuat ini sendiri ke pengadilan, membuat surat cerai sendiri, menceraikan suaminya. Kemudian dia menikah dengan suaminya, itu dengan alasan dia ingin mengangkat martabat calon suaminya yang baru itu. Dia besar-besarkan tuh mas kawinnya karena mungkin menurut dia kalau suaminya memberi mas kawin besar, di mata keluarganya suaminya terangkat gitu ya, seolah-olah kayak mampu lah memberikan ke dia daripada yang sebelumnya gitu kan ya. Sehingga dia rekayasa apa yang dia miliki dijadikan, ditulis sebagai mas kawin suaminya, dihitung ke jumlah mas kawin yang untuk suami itu. Padahal kan yang berkewajiban memberikan mas kawin kan suami. Iya. Dia malah menulis barang-barang yang dia miliki itu sebagai mas kawin, memasukkan ke dalamnya gitu. Itu gimana Ustaz? Ya. Yang pertama yang mungkin perlu kita jelaskan dulu mungkin proses perceraiannya ya. Saya kira ini yang paling urgen. Artinya seorang perempuan kan tidak boleh menikah selagi dia berada pada tanggungan laki-laki yang lain. Masih dalam kasus suami istri. Maka dia memang sebenarnya harus mengajukan dulu perceraian kepada pihak pengadilan. Ya. Kalau suaminya dirasakan sudah tidak nyaman pada dirinya, maka dia boleh mengajukan cerai gugat. Yang kita sebut dalam bahasa Arab namanya khulu. Ya. Nah, oke lah sekarang apapun kasusnya misalnya diterima oleh pengadilan sehingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan untuk cerai, ya. Nah, kan untuk berikutnya kalau seandainya dia bercerai dan langsung mengadu ke pengadilan, dia kan harus menjalani masa iddah dulu. Kecuali kalau dia bercerai kemudian tidak ada kasusnya atau lama kasusnya di pengadilan, baru itu dia tidak perlu mengalami iddah lagi karena sudah berlalu lama begitu ya. Nah sekarang itu sudah terjalani belum tuh Pak Ustadz Adi, kira-kira kasus-kasusnya itu dia sudah betul-betul bercerai begitu. Kalau itu sudah dilaksanakan dan oleh pengadilan sudah dinyatakan sah perceraiannya, maka yang demikian itu ya pernikahan dengan suami berikutnya itu baru dinyatakan benar. Semuanya berjalan bersamaan, Ustaz. Jadi sambil dia juga sudah menikah, kemudian juga mengurus perceraian bersamaan ketika dia sudah nikah. Antara jarak berpisah dengan suami yang lama dengan pernikahan udah berapa lama? Katanya 2 tahunan. 2 tahunan. Mohon maaf, ada nggak kata-kata cerai dari pihak suami? Suaminya justru ingin mempertahankan. Jadi tidak ada kata-kata cerai dari pihak suami ya? Tidak ada. Wah, itu yang paling berbahaya. Sebenarnya kalau seandainya tidak ada kata cerai, ya tidak ada kata cerai, tetapi ya sang suami betul-betul lalai, ya lalai dalam hal tidak mau memberikan nafkah, tidak mampu memberikan nafkah selama 2 tahun itu. Nah itu bisa diterima ya. Jadi nanti perceraiannya itu disebabkan karena sang suami lalai dalam proses pemberian nafkah itu gitu ya. Kan biasanya pemberian nafkah itu diberikan jatah 1 tahun. 1 tahun dia tidak bertanggung jawab memberikan nafkah zahir dan batin. Lalu kemudian si perempuan melapor ke pengadilan menerima, jatuhkan cerai, jatuh talak. Ya, itu yang
seharusnya itu yang dijalani dulu begitu ya. Kalau tidak ada kata cerai dari suami lalu tidak ada pemberian nafkah sama sekali, nah itu sangat memungkinkan. Tapi memang dia harusnya menyelesaikan dulu kasusnya kemana? Ke pengadilan. Karena apa? Karena sang suami tidak pernah menjatuhkan talak. Itu yang jadi masalahnya. Jadi cerainya itu memang baru terjadi setelah diputuskan oleh hakim. Gitu Pak. Ya, jadi selama 2 tahun betul memang tidak diberikan nafkah. Tapi kan suami tidak pernah menyatakan jatuhnya talak. Nah ini baru jatuhkan talak kalau dia sudah dinyatakan talak oleh pengadilan. Nah habis dijatuhkan talak oleh pengadilan, dia juga harus menjalani iddah dulu gitu. Iddahnya berapa bulan? Tergantung dia haidnya aktif atau tidak. Kalau aktif berarti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 kali haid kalau begitu. Kecuali begini. Dulu suami pernah menjatuhkan kata talak, saya cerai kamu. Nah, 2 tahun berlangsung tidak diurus perceraiannya ya. Nah, berarti itu suami mulai dari kata talak itu sudah terkena hukum putus cerai perkawinannya, dan si perempuan dianggap terus menjalani iddah kalau begitu namanya. Langsung menjalani iddah. Kalaupun nanti 2 tahun berikutnya dia mengajukan ke pengadilan, maka ketika pengadilan menjatuhkan talak, dia tidak perlu untuk menjalani masa iddah lagi karena 2 tahun itu sudah berlalu lama dan memang suami dari dulu udah menyatakan jatuhnya talak begitu. Nah, kasus yang tadi Pak Ustadz tadi sebutkan itu semestinya sih pengadilan mesti cermat begitu. Ini kesalahannya kalau saya katakan mestinya di pengadilan. Pengadilan mesti cermat, kemudian juga harus jelas bagaimana kasusnya dari awal, ya mencari bukti dan saksi, semuanya itu harus ada semestinya begitu. Saya nggak tahu tuh pengadilannya bagaimana itu pada waktu itu. Kalau seandainya itu terjadi dan apalagi dia sambil berjalan kemudian langsung melakukan pernikahan, ya pernikahannya itu bisa dianggap batal Pak begitu, karena sang suami tidak pernah menyatakan adanya cerai. Kemudian pernikahan sudah dijalani sebelum ada keputusan dari pengadilan gitu misalnya. Nah, pernikahannya demikian itu tidak dibenarkan. Seharusnya si perempuan mengajukan dulu ke pengadilan. Pengadilan menyatukan cerai. Setelah itu iddah dulu. Nah, barulah nikah begitu, yang seharusnya yang benar tuh begitu. Ya walaupun tujuan daripada penundaan pernikahan atau masa iddah itu adalah untuk menjelaskan kosongnya rahim dari si kandungan. Sebenarnya sih begitu. Tetapi masalahnya bukan semata-mata menjelaskan kosongnya kandungan, tetapi ada nilai inti yang lebih tinggi, yaitu taat dan patuh kepada Allah atas aturan. Itu yang paling utama begitu. Begitu Ustaz tadi. Nah Ustaz, syukran katsiran. Baik, Bapak Ibu sudah full ya 5 penanya. Ya moga-moga ini lewat, Pak Setria, menjadi hikmah dan jadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya silakan untuk ditutup dulu Ustadz Helmi Yusuf. Baik, terima kasih para bapak, para ibu, para asatizah yang bersedia hadir dalam kajian sunnah pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kita menyisihkan waktu daripada waktu kita di hari ini, Allah jadikan hari kita menjadi penuh dengan keberkahan. Terima kasih dan mohon maaf manakala dalam proses penyampaian ini banyak terjadi kesalahan. Kami berharap pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih selalu bersama. Kalaulah mungkin ilmu tidak kita peroleh, namun kita masih bisa bersilaturahim bersama-sama. Kita perlu sadari bahwa keberadaan teman, keberadaan sahabat di masa-masa akhir kita sekarang ini itu akan jauh sangat bermanfaat dari segala-galanya. Ya, kalau kita sudah berusia di atas 50 tahun, maka keberadaan seorang sahabat itu amat sangat penting untuk kita gandeng bersama-sama. Ya, biar kita tahu kondisinya, biar tahu keadaannya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Salah satu yang nanti akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat kelak nanti adalah sahabat kita. Kalau dia termasuk orang baik, pasti nanti dia akan melaporkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tertinggal di neraka, sahabat-sahabat tersebutlah yang nanti akan menjadi saksi kebaikan kita. Oleh karena itu,
sangat penting kita bergaul bersama-sama di tempat ini. Andaikan mungkin ilmu tidak kita peroleh, tapi jalinan persaudaraan dan persahabatan yang perlu kita jalin bersama-sama. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Bapak. Saya langsung Haji. pamit ya, ada Ya. meeting lainnya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, terima kasih pada Bapak Haji Helmi Yusuf MAG yang telah memaparkan dan menjelaskan pada kita. Dan syukron kasiron ala hararati istiqbalik ya Ustadz Adi Mulyadi. Nata'anallahu fi tuli hayatik, nafa'anallahu fi dunya wal akhirah. Jazakallah khairan kasirah ya Ustadz Adi Mulyadi. Wa iyyakum ya Ustaz Sutria Dirga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan Pak Adi bisa hadir kembali nanti di hari Senin dan di hari Rabu nanti. Gitu. Insyaallah. Hari Senin nanti kita akan membahasnya itu Mustalahul Hadis, dan nanti hari Rabunya kita akan membahas kitab Subulus Salam yang saat ini kita akan membahas Kitabun Nikah. Ustaz, memang cara belajarnya kita hanya mendengar. Ya, kita cara mendengar belajarnya kita hanya mendengar karena ini merupakan ya pasca kelas khusus kelas kami LBIK. Oh, jadi kita nggak dikasih kesempatan membaca gitu ya, enggak ya? Enggak sih, enggak ada kesempatan membaca. Sebenarnya sih waktu itu sih pas mau yang lagi kita mau mulai belajar Qiraatul Kutub kelas khusus tuh mau ini juga Qiraatul Kutub, terus juga mau latih baca gitu. Beberapa waktu yang lalu sih pernah ada sih satu orang baca disuruh baca sama Ustadz Helmi baca kitab gitu. Tapi ya sekarang sih ya karena itu aja karena mungkin keterbatasan waktu, makanya kita cuma hanya mustami saja, kira-kira begitu Ustadz Adi. Baik, iya, tidak apa-apa. Itu ya, yang penting sih kalau sebelum Ustadz Helmi masuk ya coba iseng-iseng kita baca kitab lah sedikit-sedikit. Begitu Pak Adi. Baik Ustadz Dirga. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya selaku host mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya sendiri. Ya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dirga. Sama-sama Ibu Tri. Assalamualaikum.